Eh, Pagi ini kami akan memberikan ini ya, katakanlah informasi dan juga penjelasan mengenai standar biaya. Ya, karena saya lihat di media sosial dan juga kalian pemberitaan kalian beberapa di antaranya ada yang tidak tepat, ya, tidak membedakan antara standar biaya dengan anggaran. Jadi ini yang kami nanti akan jelaskan, mudah-mudahan memberikan klarifikasi yang baik dan kalian nanti bisa memberikan pemberitaan yang lebih baik dan lebih memberikan informasi yang tepat kepada publik. Jadi nanti di sini hadir bersama saya ini ada Pak Lisbon Sirait. Pak Lisbon ini adalah Direktur Sistem Penganggaran. Ya, jadi yang di dalam anggaran kita itu membuat beberapa standar, kemudian mengelola cara mengajukan anggaran, kemudian cara perubahan anggaran dan sebagainya, itu perlu ada standarisasi. Mengapa perlu standarisasi? Ya supaya kita tertib, ya, tata kelolanya jelas. Nah, kemudian ada perlakuan yang berbeda-beda satu kementerian lembaga dengan kementerian lembaga yang lain. Ini Pak Lisbon ini Direktur Sistem Penganggaran. Tentu kalian mungkin lebih familiar dengan Pak Robi karena dalam berbagai media TV Pak Robi selalu hadir yang mengelola kegiatan komunikasi publik itu Pak Robi. Jadi kalau kalian WA ke saya nggak dibalas-balas, kalian boleh WA ke Pak Robi. Ya, Pak Robi yang akan mengkoordinasikan jawaban atau informasi dari tim di Direktorat Jenderal Anggaran ini. Ya, jadi setelah ini serbu Pak Robi minta nomor WA-nya. Kan kalau kalian ke WA ke saya dijawabnya dari WA pagi dijawabnya sore atau bahkan malam gitu kan. Karena ya memang nggak mungkin merespon langsung secara spontan semuanya gitu. Kalau weekend apalagi gitu ya, weekend saya sedang sepedaan tiba-tiba di WA ya nggak dibalas-balas, saya menuntaskan sepedaan saya dulu atau jalan kaki dulu kan gitu ya, semua kan perlu ini. Terus Pak Amin ini nanti akan membantu Pak Lisbon ya. Beliau ini Kasubdit standar biaya. Nah, rekan-rekan wartawan, saya memberi background saja karena setelah ini saya harus ke tempat Pak Wamen, ada rapat di situ ya. Tapi nanti akan dijelaskan secara lebih detail oleh Pak Lisbon dan Pak Rodi. Begini, jadi kita ini sekarang sedang terus mendorong belanja berkualitas. Salah satu unsur penting di dalam mewujudkan belanja berkualitas ini adalah pengeluaran itu nggak boleh dibebaskan kepada para pengguna anggaran ini sebebas-bebasnya. Kita harus mulai melihat satu dengan yang lain ini harus jelas ada suatu semacam benchmarking, ya, harus ada upaya untuk kita memberikan semacam acuan. Nah, kita lihat juga upaya untuk membuat acuan ini juga terus berkembang. Ya. Sebetulnya acuan untuk penggunaan anggaran itu sudah lama ada, ya, sudah lama sekali ada. Dulu kita biasa menggunakan standar biaya pada sisi pemasukan. Ya. Jadi kalau kita melihat di standar biaya masa lalu, maka banyak sekali standar biayanya itu adalah kalau mau rapat itu berapa ininya, biayanya, biaya untuk beli konsumsinya, snacknya berapa. Itu salah satu contoh yang kemarin juga beredar kan. Untuk kalau menteri kalau rapat uang makannya untuk membeli konsumsinya 159.000 gitu ya kan. Itu sebagian dari standar biaya yang disebut standar biaya masukan. Ya. Kalau misalnya untuk perjalanan dinas, ya
ke Bogor itu standar biayanya berapa. Itu adalah untuk orang melakukan pekerjaan. Jadi, nah kita sekarang ya secara cepat ya saya mau ini. Sekarang kita sedang berusaha beralih ke standar biaya keluaran. Keluaran artinya output. Ya, jadi sekarang kita sedang berusaha untuk mendorong kementerian lembaga membangun bersama mereka standar biaya keluaran. Standar biaya keluaran itu bagaimana? Sekarang kalau kita mau membuat satu peraturan pemerintah misalnya gitu, maka kita udah nggak lagi nanti berhitung oh ini berapa kali rapat, yang ikut rapat berapa orang dan sebagainya. Kita sekarang mulai membangun satu standar baru, yaitu dikaitkan dengan outputnya untuk menghasilkan satu peraturan pemerintah berapa biayanya. Ini akan lebih relevan lagi kalau kita berbicara mengenai pemeriksaan misalnya, ya pemeriksaan. Standar audit, ya audit termasuk. Untuk melakukan audit satu topik, satu capaian ini berapa biayanya? Ini kita terus melakukan standarisasi, termasuk mendapat input balik dari auditor-auditor seperti BPKP, dari Inspektorat Jenderal, bahkan dari BPK. BPK juga aktif membangun standar biaya keluaran untuk pemeriksaan atau audit ini. Nah, kita akan terus kembangkan ini karena kita apa? Karena kita ingin menghubungkan antara output dengan biayanya. Ya, kita ingin mengarah kepada untuk menghasilkan output X gitu ya, output misalnya satu peraturan berapa biayanya. Nah ini yang kita akan terus kembangkan ke depan. Jadi nantinya rekan-rekan wartawan ya, kalau kalian membaca APBN di sana banyak yang namanya rincian output atau RO gitu ya. Kita akan berusaha untuk mengembangkan standar biaya untuk tiap-tiap rincian output ini. Nah, beberapa rincian output itu di-share ya, dihasilkan oleh lebih dari satu kementerian lembaga. Ya kan? Misalnya membuat peraturan menteri misalnya, tingkat membuat peraturan menteri itu dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, dilakukan oleh Kementerian Pertanian, dilakukan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup misalnya gitu. Nah, standar biaya keluarannya, standar biaya outputnya yang dihasilkan ini kita nanti namakan standar biaya keluaran umum. Karena digunakan oleh lebih dari satu kementerian lembaga. Kalau ada yang sifatnya khusus, kalau ada yang umum ada yang khusus dong Pak. Ada, yaitu yang dihasilkan oleh satu kementerian atau lembaga saja. Ya mungkin kadang-kadang ada lah 1-2 gitu ya Pak Lisbonnya, tapi tidak dihasilkan oleh banyak kementerian lembaga. Ini nanti kita membuat standar biaya keluaran khusus ya. Contohnya mungkin kalau di Kementerian Keuangan misalnya sebagai waktu itu melakukan revaluasi aset ya, revaluasi aset kami sebagai pengelola barang itu ada beberapa kegiatan. Tidak dilakukan oleh kementerian lembaga lain. Mengapa? Karena mereka bukan pengelola barang. Pengelola barang hanya Menteri Keuangan. Maka kita buatin standar biaya keluaran khusus untuk pengelola barang, misalnya semacam itu. Jadi itu ya. Nah, rekan-rekan, kita harus membedakan standar biaya ini dengan anggarannya sendiri. Ya, standar biaya ini nanti akan lebih detail akan dijelaskan oleh Pak Lisbon dan Pak Robi. Tapi kira-kira gini, kalau kita punya anggaran, kita mau mulai belanja gitu ya, maka kita tidak ingin belanja kita tuh ngawur. Belanja kita seenaknya saja. Bahkan kalaupun kita tidak punya niat buruk ya, kita ketemu dengan penyedia barang jasa di luar sana, bisa jadi kita nggak tahu ini berapa sih kira-kira standar untuk mengadakan rapat-rapat ini kira-kira berapa nih yang wajar gitu. Nah ini karena itu kita memberikan guidance, memberikan pedoman untuk kementerian lembaga. Kalau kalian mau menyelenggarakan rapat di luar kantor, misalnya di gedung pertemuan X misalnya,
standar biayanya berapa. Jadi standar biaya yang ada ini justru adalah untuk memberi pedoman bagi kementerian lembaga agar tidak berlebihan di dalam belanja. Karena kita tujuannya membuat pedoman, menjadi pedoman, maka standar biaya ini dibangun dengan satu riset. Ya, jangan bayangkan riset oleh para periset ya, bukan perisetnya BRIN, bukan, ini periset anggaran. Jadi periset anggaran itu antara lain ya mengumpulkan harga, mengecek ke kementerian lembaga dan sebagainya. Nanti Pak Lisbon akan menjelaskan bagaimana itu dibangun. Tapi intinya itu berdasarkan satu penelitian mengenai harga-harga yang lazim dipakai, lazim digunakan, kemudian kita pertimbangkan ada eskalasi dan sebagainya ya Pak Lisbon ya, nanti detailnya semacam itu. Jadi artinya pada waktu kita sampai pada list harga-harga yang bisa menjadi pedoman untuk belanja, itu didahului satu rangkaian kegiatan meneliti dan tidak dilakukan oleh tim kami sendiri. Kami mendengar dari kementerian lembaga, minta masukan dari mereka. Apalagi kalau yang sifatnya khusus, ya. Standar biaya keluaran khusus ini didevelop oleh timnya Pak Lisbon ini dengan mendengar kementerian yang ingin dibuat standar biaya keluarannya. Nah, kemudian kalau anggarannya gimana Pak? Oh, anggarannya kita ngomong berbeda. Kita ngomong DIPA, kita ngomong itu gitu ya. Nah, kalau DIPA sudah ada, ya, kalau DIPA sudah dibuat untuk kementerian lembaga, mereka mau mulai belanja, nah itu mereka harus kemudian merujuk kepada standar biaya ini. Begitu juga waktu menyusun DIPA, makanya sekarang ini kan sudah keluar ya, standar biaya kan keluar, yang kalian lihat itu, yang kalian baca-baca dan sebagainya itu adalah kita keluarkan karena sebentar lagi kementerian lembaga akan menyusun rencana kerja anggaran. Ya, kita akan mendapatkan bersama Bappenas nanti rencana kerja dari kementerian lembaga. Nah, waktu menyusun rencana kerja ini, mereka tentu harus punya guidance. Oh, nanti saya mau bikin 12 PP misalnya. 12 PP saya kira-kira akan membutuhkan berapa biayanya. Di situ ada standar biaya untuk membuat PP ya. 12 PP ya kira-kira kali ini. Dan itu merupakan batas atas. Merupakan batas atas. Jadi kalau mereka nanti di dalam bekerja, mereka kemudian tetap harus berupaya untuk melakukan efisiensi. Mereka akan tetap melakukan optimalisasi. Kadang-kadang ya ada beberapa kementerian lembaga merencanakan membuat 12 PP. Tapi kemudian dalam perkembangannya mereka ternyata perlu bukan 12, mereka perlu 13 gitu ya atau 14. Mereka nggak kemudian selalu mendapat tambahan anggaran, tidak. Mereka berusaha melakukan optimalisasi dari anggaran yang sudah ada dengan melakukan efisiensi berdasarkan standar biaya tadi. Jadi standar biaya itu bisa mereka acu untuk melakukan efisiensi yang baik. Saya rasa itu secara garis besar nanti akan lebih detailnya akan disampaikan oleh Pak Lisbon dan Pak Robi. Nanti kalian silahkan untuk ini lebih lanjut ya. Kemudian ini Pak Robi kan kita juga sudah janji ya ke teman-teman ini untuk cukup rutin. Jadi tolong diatur supaya kita ini waktu yang menurut kalian enak itu gimana? Pagi-pagi itu mungkin belum melek gitu matanya nggak apa-apa. Nanti enaknya yang jam berapa gitu. Dulu kan kita mencoba Jumat siang ya setelah Jumatan gitu. Apakah itu menjadi lebih enak? Kalau hari lain Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya begitu. Biasanya kami semua nggak juga bisa full tim karena banyak pertemuan-pertemuan yang lain, rapat-rapat yang lain. Jadi nanti dibicarakan aja Pak Robi sekaligus kapan enaknya gitu. Atau kita mau fleksibel kapan diperlukan bisa ini. Ya, jadi teman-teman wartawan terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya akan dilanjutkan oleh Pak Lisbon dan Pak Robi. Kemudian jangan lupa tanya nomor HP-nya Pak Robi supaya udah ya.
Sebagian udah ya, supaya kalau kalian tanya saya nggak direspon-respon, kalian bisa tanya ke Pak Robi. Kami pasti berkomunikasi, tapi itu akan membuat kalian punya saluran yang lebih cepat gitu untuk ini. Ya, terima kasih Pak Lisbon, Pak Robi, silakan dilanjutkan ya. Saya pamit sekalian ya. Baik, terima kasih Pak Isa. Tadi sudah disampaikan secara umum kebijakan SBM tahun 2024 yang mungkin saya menyambung sebelum nanti Pak Lisbon menyampaikan secara lebih komprehensif. Jadi kan sekalian teman-teman media, saya terima kasih atas kehadiran rekan sekalian. Dan gini rekan sekalian, dari apa yang kita lihat, kita ikutin perkembangannya, dan beberapa hari terakhir SBM berapa kontennya sudah diberitakan oleh sebagian teman-teman gitu, sebagian mungkin belum. Dan kelihatan sepotong-sepotong gitu ya yang tadi disampaikan Pak Isa, dan kalau dari narasinya sebenarnya menyamakan gitu ya antara standar biaya dengan pagu anggaran. Menyamakan pagu anggaran dengan standar biaya. Padahal itu hal yang berbeda, tadi ditegaskan oleh Pak Isa. Dan mungkin untuk kita dapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, di sini sudah hadir Pak Lisbon Sirait, beliau adalah Direktur Sistem Penganggaran yang menyiapkan dan juga selama ini sudah rutin ya, setiap tahun ya, rutin kan dikeluarkan karena nanti sebagai dasar guidance untuk menyusun kalkulasi anggaran yang diajukan itu berapa gitu ya. Makanya tadi disampaikan itu SBM itu estimasi dan batas tertinggi gitu ya. Jadi kalau dianggarkan lebih rendah, dia bisa melakukan mencapai outputnya itu lebih bagus gitu ya untuk output yang sama. Demikian mungkin sebagai pembukaan. Selanjutnya kami persilakan Pak Lisbon, waktunya kami persilakan Pak Lisbon. Makasih Pak Ses. Mungkin saya langsung melanjutkan aja teman-temannya semuanya. Tadi Pak Dirjen sudah sampaikan bahwa standar biaya ini menjadi acuan untuk menyusun anggaran atau RKKL. Mungkin saya ingin sampaikan dulu dasar hukumnya ya. Jadi kita ini penting ya untuk kita selalu bergerak dari dasar hukumnya. Jadi mungkin teman-teman sekalian yang udah tahu ya, ada Undang-Undang 17 ya tahun 2003 mengenai keuangan negara. Poin terpenting sebenarnya di sini bahwa keuangan negara itu harus dikelola secara efisien ya. Salah satu implementasi efisiensi itu ya kita harus punya standar ya, standar untuk menyusun anggaran. Salah satunya adalah ada satuan biaya. Jadi nanti satuan biaya ini akan menjadi dasar untuk KL Kementerian Lembaga menyusun anggarannya. Ya. Lalu di dalam PP 6 ya, yang terakhir, yang terbaru ini PP 6 sebagai pengganti PP 90, itu juga lebih dipertajam bahwa kalau menyusun anggaran itu atau RKKL, selain ada standar biaya, juga ada indikator kinerja. Apa yang akan dicapai oleh kementerian lembaga dalam setiap program yang dia lakukan, berapa biayanya. Lalu harus dievaluasi ya, apakah termasuk standar biaya itu kemahalan atau terlalu murah gitu ya. Nah, ini diatur nanti oleh yang lebih rinci dengan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan yang bersifat prinsip untuk mengatur kayak apa standar biaya masukan itu
kayak apa standar biaya keluaran tadi yang disampaikan Pak Dirjen itu diatur. Kita punya PMK 71 ya 2013 yang menjadi pedoman untuk menyusun PMK SBM yang menjadi standar atau pedoman untuk menyusun standar struktur biaya. Maksudnya standar struktur biaya itu Pak Dirjen tadi sampaikan kan kita sebenarnya sekarang mengarah kepada output base ya. Jadi kalau mau bikin peraturan menteri, bikin undang-undang, kita udah bikin harganya berapa. Tapi di dalam harga itu kalau katakan bikin peraturan menteri sekarang 100 juta ya. Itu ada berapa biaya terkait dengan yang utama dan berapa penunjang gitu. Itu juga kita atur ya, ada perbandingannya. Jadi jangan lagi ada bikin sesuatu produk tapi isinya penunjang semua gitu. Nah, itu kita juga sudah atur ya. Lalu dengan PMK 71 ini yang menjadi pedoman menyusun standar biaya, masukan ya kita bikin setiap tahun ya, itu yang kemarin banyak dikomentarin atau dipertanyakan ya. Itu PMK yang sifatnya tahunan ya. Kenapa tahunan? Ya karena biaya kan bergerak terus, jadi makanya kita adjust, kita sesuaikan dengan perkembangan keadaan. Mungkin sedikit lagi mengenai posisi standar biaya ini di dalam penganggaran. Tadi udah saya sampaikan bahwa penganggaran berbasis kinerja ya, itu ada informasi kinerja, ada standar biaya, ada evaluasi. Ini yang selalu dilakukan oleh pemerintah. Ya, dengan 3 instrumen ini, anggaran yang dilakukan oleh kementerian lembaga itu dapat dinilai secara lebih baik ya. Jadi masyarakat selaku stakeholder atau teman-teman wartawan bisa melihat untuk apa aja uang yang yang dikeluarkan atau yang dibelanjakan oleh kementerian lembaga. Ya, jadi dengan salah satu standar biaya ini kita bisa bandingkan ya, apakah kementerian lembaga itu efisien apa enggak gitu. Lalu kita coba lanjut dengan standar biaya masukan ya. Standar biaya masukan ini atau yang sering disebut input base ya, itu ada 4 ya. Ada biaya honorarium ya. Biaya honorarium ini pun ada banyak jenisnya, ada 29. Ada satuan biaya perjalanan dinas ya. Ada satuan biaya barang dan jasa, ini untuk kantor misalnya, biaya pemeliharaan, biaya ATK dan lain sebagainya. Itu ada satuannya. Dan terhadap aset-aset yang ada di pemerintahan juga ada satuan biaya pemeliharaan. Ya. Yang kemarin kami baca judul beritanya, pemerintah memberikan 14 juta untuk penghasilan pegawai ya, untuk pemeliharaan mobil listrik ya. Padahal sebenarnya bukan gitu ya. Jadi kalau sekarang kan kita punya namanya kendaraan dinas yang konvensional, itu kurang lebih 20 juta ya biaya operasional dan pemeliharaan, bensin dan penggantian spare part-nya. Lalu kalau yang biaya listrik kurang lebih 14 juta ya Pak Amnu. Jadi sebenarnya bukan bukan penghasilan atau tambahan fasilitas ya, tapi ya setiap aset ya harus dipelihara ya. Dan berapa biayanya itu yang kita buat standarnya. Lalu ya ini kegunaan satuan biaya itu yang pasti untuk kebutuhan perencanaan ya batas tertinggi ya, sebagai guideline atau pedoman untuk menyusun anggaran. Tinggal sekarang
Kalau ya tinggal dikali volumenya kan, volume kali satuan biaya ya dapat besaran anggaran ya. Dan sekaligus batas pelaksanaan. Jadi kalau misalnya biaya pemeliharaan tadi ditetapkan 14 juta per kendaraan misalnya, atau biaya renovasi gedung itu biaya pemeliharaannya ada juga standarnya, yaitu nggak bisa dilampaui. Ya. Memang problemnya karena gedung kantor itu belum standar ya. Mungkin teman-teman sekalian kalau lihat kantor-kantor pemerintah itu nggak standar ya. Sehingga memang biaya pemeliharaan itu satuan biayanya bisa ada banyak persoalan yang kurang sehingga ya pemeliharaannya mungkin nggak optimal. Mungkin nanti kalau kita punya standar kantor yang bagus, berapa luasnya, bangunannya kayak apa, lalu kita buat standar pemeliharaan itu akan lebih optimal. Tapi ada juga itu untuk apa? Satuan biaya tadi dalam pelaksanaannya bisa dilampaui, ya. Makanya ada istilah at cost ya, seperti tiket ya perjalanan dinas ya. Itu kan kita ancang-ancang aja satuan biayanya. Kalau nanti dalam pelaksanaannya harga tiket melebihi itu, tetap bisa dibayarkan, tapi sesuai dengan kelas yang bersangkutan ya. Kalau eselon 1 bisnis misalnya, kalau yang eselon 2 ya, atau kalau misalnya angkutannya kapal laut misalnya, itu sepanjang kelasnya sama dan harganya misalnya beda ya, kita bisa pakai. Atau transportasi misalnya daerah-daerah yang sulit ya, itu juga bisa dibayarkan secara at cost ya. Tapi ada satuan biaya yang hanya batas tertinggi baik di perencanaan maupun di pelaksanaan, seperti tadi biaya pemeliharaan kantor ya. Lalu yang penetapannya ini setiap tahun, terutama kenapa kita tetapkan setiap tahun ya, karena ada bergerak terus ya sesuai dengan harga pasar. Itu kira-kira gambaran umum mengenai SBM ya. Lalu besaran satuannya ya. Ini satuan biaya honorarium ya. Karena yang pasti kan kita belum bisa menerapkan gaji itu berdasarkan remunerasi ya. Jadi ada beberapa kegiatan tertentu yang on top dari gaji ya diberikan honorarium ya. Nah itu apa besarnya ya, biasanya penilaian besarnya itu berdasarkan job evaluation point factor ya, beban kerjanya. Jadi kalau beban kerjanya nambah melebihi dari beban yang harusnya, itu bisa diberikan honor. Jadi ini sangat-sangat selektif ya. Lalu yang perjalanan dinas, di dalam satuan biaya perjalanan dinas itu ada uang harian. Uang harian ini ya sebenarnya mengcover biaya yang diperlukan untuk melakukan perjalanan, seperti makan ya, makan dan transportasi lokal ya. Lalu kalau tiket tadi ya, tiket berdasarkan harga real ya. Nah ini kita adjust ini setiap tahun ya, karena mungkin ya perkembangan keadaan, inflasi dan perkembangan harga-harga transportasi ya, biaya transportasi antar daerah itu bisa berbeda ya. Lalu yang ini satuan barang dan jasa untuk banyak kebutuhan kebutuhan kantor ya, seperti tadi ya, untuk ATK dan lain sebagainya ya, kita coba sesuaikan. Lalu ada satuan biaya pemeliharaan yang saya sampaikan tadi, ini juga
akan berkembang terus ya sesuai dengan laju inflasi dan perkembangan pasar di masing-masing daerah. Itu makanya kita adjust setiap tahun ya. Agar satuan biaya yang kita buat itu lebih mencerminkan kebutuhan. Itu sebenarnya kenapa kita setiap tahun kita keluarkan untuk lebih memastikan bahwa satuan biaya yang dikeluarkan itu sesuai dengan keadaan objektif di masing-masing daerah. Lalu apa kebijakan SBM 2024 ya? Ini seperti yang saya sampaikan tadi, yang uang lembur, honorarium kita adjust ya. Yang uang lembur ASN ini juga kemarin ada di media juga ya, uang lembur. Tapi sebenarnya penyesuaian aja dari tahun 2016 itu belum pernah di adjust ya. Udah 7 tahun kita coba sesuaikan. Tapi yang pasti kapan orang mau melakukan lembur itu udah ada aturannya ya, ada perintah, ada atasan, dan tidak semua pekerjaan itu boleh dilakukan lembur ya. Ada batasan-batasannya. Lalu demikian juga dengan biaya operasional pemeliharaan ya. Operasional pemeliharaan ini untuk kendaraan juga disesuaikan karena sejak tahun 2016 belum disesuaikan. Lalu ada transportasi ya dalam kabupaten kota. Ini juga jadi perubahan-perubahan ini kita coba dekatkan sesuai dengan harga atau kondisi real pasar. Lalu ada penyesuaian besaran satuan biaya yang lain ya. Ada banyak, nanti kita bisa sampaikan ada satuan-satuan biaya barang dan jasa, sewa kendaraan ya. Kan pemerintah itu selain mengadakan sendiri, kendaraannya juga ada yang disewa ya. Sewa ini pun antar kabupaten kota, antar provinsi itu beda ya. Jadi kita survei harga di masing-masing kabupaten, lalu kita adjust ya, ini ada kenaikan rata-rata 5,68. Lalu ada juga kebijakan SBM 2024 ini penghapusan beberapa satuan biaya honorarium ya. Ini juga kita, seperti saya katakan tadi, kita dari waktu ke waktu semakin selektif ya. Honor-honor yang diberikan padahal itu terkait dengan tupoksi dari kementerian lembaga, ya itu kita coba hapus ya, kita coba sesuaikan karena kita udah ada sistem penggajian dan sistem remunerasi yang sebenarnya mencerminkan beban dan tugas ya, makanya kita coba sesuaikan. Lalu ada kendaraan listrik ya, bukan ya. Jadi ini ikutan daripada kebijakan mengadakan kendaraan listrik itu udah ada kebijakannya sendiri ya. Sama dengan mengadakan kendaraan baru operasional untuk pemerintah, udah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Kalau kan ini kita terbatas pada penjelasan mengenai SBM ya. Kalau SBK tadi sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Dirjen, kita arahnya nanti bahwa kan program pemerintah itu harus menghasilkan output. Itu yang ke depan kan. Dan kita udah siapkan. Cuman output ini kita perlu standarisasi sehingga kita nanti bisa menggunakan satuan outputnya, bukan lagi satuan biaya per activity ya. Seperti tadi kalau yang standar kan sekarang pemerintah pasti mengeluarkan undang-undang, PP, Kepres, peraturan menteri. Itu udah standar dan berlaku di semua kementerian lembaga.
ya sebagai tugas pemerintah untuk membuat peraturan ya. Nah, ini kita standarisasi namanya, lalu biayanya pun kita standarkan. Lalu untuk membuat undang-undang kan perlu rapat, perlu di hotel, perlu perjalanan dinas, perlu honorarium tim. Nah, itu bisa tetap mengacu kepada PMK SBM yang kita buat. Tapi kalau misalnya kita meng-hire konsultan, ya tidak ada di SBM hanya bilang ya bisa menggunakan jasa profesi. Jadi itu ya masih. Tapi sebenarnya kalau nanti konsepnya seperti SBK itu ya kita nggak perlu lagi ngurusin itemize pengeluaran tadi ya. Yang penting ya mereka boleh belanjakan uang 100 juta, yang penting KMK-nya, PMK-nya, peraturan menteri keuangannya atau peraturan menteri yang lainnya bisa dikeluarkan. Itu arah ke depan ya. Tapi dalam beberapa item-item biaya itu perlu kita atur, yaitu yang kita atur dalam PMK SBM ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau tidak ada di PMK SBM ya bisa menggunakan satuan biaya yang lain seperti tenaga profesional. Kita tidak tahu. Kalau ada event pemerintah lalu mendatangkan narasumber atau moderator misalnya artis, ya itu bisa karena di PMK SBM kita ya profesional seperti itu ya. Jadi seperti itu yang kita lakukan, dan PMK SBM ini ya sekali lagi merupakan daftar satuan biaya yang tadi udah dikelompokkan, ada honor, ada perjalanan dinas, ada pemeliharaan. Nah, itu satuan-satuan biaya yang harus dipatuhi oleh kementerian lembaga dalam melaksanakan kegiatan ya. Kalau seperti kegiatan kita ini ya kalau ada snacknya juga seperti tadi ada satuan biayanya. Jadi nggak ada diskresi yang besar bagi kementerian lembaga, bagi pemerintah untuk melakukan kegiatan. Semuanya ada standar biayanya. Kalau nggak diatur di PMK SBM, diatur di di PMK yang mengatur SBK tadi. Dan juga ada lagi istilah satuan biaya lainnya ya, itu bisa ditetapkan sendiri oleh kementerian lembaga yang bersangkutan. Seperti misalnya jalan ya, di PU itu ada standar biaya jalan per kilometer berapa biayanya. Atau bangunan juga udah ada, itu standar-standar teknis yang ditetapkan oleh kementerian yang bersangkutan. Yang dibangun atau dibentuk dengan satuan-satuan biaya yang ada atau satuan-satuan biaya teknis yang dimiliki oleh kementerian lembaga yang bersangkutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon izin Pak Ses kalau ada tambahan dari Pak Amno. Mohon izin Pak Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran, Pak Direktur Sistem Anggaran, teman-teman DJ dan teman-teman media. Ini saya lihat dari tadi sambil menyimak sibuk menulis. Jadi kelihatannya tegang sekali. Bisa lebih rileks enggak? Kalau lihat wajah-wajahnya Pak, ini seumuran anak kita Pak. Jadi sebenarnya anak-anak sebenarnya teman-teman. Jadi santai saja ya teman-teman ya. Tadi langsung supaya ini langsung kejar tayang. Jadi kami terima kasih sekali ya teman-teman media yang sudah memviralkan standar biaya. Kalau dulu-dulu agak adem-adem ayem gitu. Sekarang viral gitu ini terutama satuan biaya pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai KBLBB. Kemudian ada juga pengadaan makanan penambah daya tahan tubuh. Ada juga lembur, ada juga transportasi. Terima kasih sudah diviralkan. Saya salut sama teman-teman wartawan ini. Jadi kami memahami tugas wartawan itu kan sebagai media itu kan salah satu pilar demokrasi. Jadi harus menginformasikan kepada masyarakat. Hanya saja sebagaimana tadi Pak Dirjen sampaikan, Pak Direktur sampaikan,
forum ini tuh untuk melengkapi, untuk meluruskan supaya informasinya tidak bias. Kan kalau teman-teman wartawan punya kode etik gitu ya, ada cover quote site, ada ngecek aturannya. Ini saya sengaja bawa aturan supaya teman-teman tahu bahwa untuk mengeksekusi kendaraan dinas itu aturannya banyak nih. Untuk mengadakan barang dan jasa aturannya banyak. Ini belum seberapa. Kemudian sebagaimana yang tadi Pak Dirjen sampaikan, standar biaya itu tidak berkorelasi langsung dengan alokasi. Jadi kalau ada di SBM satuan biaya pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai itu bukan berarti alokasi, karena judulnya kan pemerintah memberikan fasilitas kendaraan listrik dengan harga sampai dengan hampir 1 miliar. Kira-kira pas nggak itu bahasa itu? Tapi kami paham kalau wartawan bikin judul aman-aman saja, datar-datar saja nggak menarik untuk diklik. Ya. Maka bikin judul yang provokatif, yang menarik, yang marketable. Kami paham, tapi paling tidak rujukannya harus lengkap. Dan kami berterima kasih beberapa media itu belakangan itu sudah agak lengkap tentang batas tertinggi, estimasi, tentang pedoman standar itu sudah agak lengkap. Jadi terima kasih sekali yang informasinya agak lengkap. Meskipun sebagian hanya mengutip lampiran 2-nya di satuan biayanya saja. Kalau satuan biaya teman-teman sekalian ya, itu sama seperti price list. Kenapa teman-teman nggak mengutip e-katalog? Pemerintah e-katalog lebih banyak lagi. Kalau SBM ini hanya 59 item satuan biaya, e-katalog ratusan, tapi kan nggak pernah dikutip, nggak seksi ya, karena yang menerbitkan bukan Kementerian Keuangan. Kalau standar biaya masukan PMK ini hanya ada 59 item sebagai patokan standar. Tadi Pak Dirjen, Pak Direktur sudah menyampaikan, kenapa harus standar? Supaya adil, jangan sampai kementerian ini, Kementerian A ngadain mobil harganya 2 miliar, Kementerian B harganya 500 juta, harus ada standar supaya mudah merencanakan, supaya adil, jangan sampai hanya berdasarkan uang yang ada di kantong masing-masing kementerian lembaga. Jadi sebagai standar ya, price list ya. Teman-teman pernah ke rumah makan Padang? Ada yang senang nasi Padang? Kira-kira kalau restoran menghidang seluruh makanan itu menjadi semua kita makan atau enggak? Atau kita pilih saja? Iya, ada syaratnya. Kalau kita mau makan gulai otak, kita harus syarat badan kita sehat enggak, kolesterol kita tinggi enggak. Kalau kita mau makan limpa, jeroan, kita kan harus ada syaratnya. Kalau kita sehat enggak ada asam urat enggak. Sama di sini. Jadi di sini ada pengadaan makanan penambah daya tahan. Enggak semua pegawai dapat, harus ada syaratnya. Ketika bekerja ada risiko kena penyakit. Ada risiko ketika bekerjanya misalkan di lab. Teman-teman di Badan POM itu ada di labnya, dia mungkin ada di ininya, ada radiasi, ada macam-macam, itu boleh. Tapi kalau kayak kami, saya nih di lantai 4, nggak ada risiko apa-apa, nggak dapat. Bentuknya bukan cash, karena judulnya kan 550.000 sebulan. Padahal bentuknya in kind, natural. Boleh susu, boleh kacang hijau, boleh vitamin, boleh suplemen. Jadi mohon nanti lebih ini ya, ketika memberitakan tuh dicek. Oh ini satuannya. Setiap item satuan di SBM ada penjelasan normanya, diberikan ketika apa. Misalkan tadi, satuan biaya pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Itu ada syarat ketentuannya. Enggak kemudian kementerian mentang-mentang di standar biaya ada, kemudian udah ngadain, semuanya diadain kita. Itu berapa? Eselon 1, eselon, tidak bisa. Pertama harus merujuk kepada BMN. Jadi masing-masing kementerian punya inventaris. Kendaraannya masih bagus atau tidak, rusaknya itu rusak ringan atau berat. Kalau dihapuskan baru boleh mengadakan. Nah kalau pengadaan kemana? Rujukannya ke Perpres tentang pengadaan barang dan jasa. Jadi nggak bisa, sudah nih kami rusak mau mengadakan, nggak bisa, ada tata caranya lagi. Kemudian ada syarat lain yang mutlak. Apa? Pakai mata uang yen. Yen ono duite. Kalau ada alokasinya baru bisa, kalau nggak ada nggak bisa. Meskipun di sini ada banyak ini, kalau nggak ada duitnya juga nggak bisa. Jadi syaratnya
banyak. Jadi jangan kemudian judulnya yang menarik saja tapi enggak ini. Oh, berdasarkan itu beberapa kami terima kasih sekali karena sudah ada penjelasan. Oh, bahwa PMK SBM itu adalah standar pedoman supaya adil, supaya mudah merencanakan. Ada yang sifatnya batas tertinggi, ada sifatnya estimasi tadi. Kalau kita sewa konsultan itu bahkan pakai harga pasar. Konsultan nggak ada di sini, Pak. Hanya 59. Tapi kalau tidak ada bukan berarti tidak boleh. Ada yang pakai harga pasar, ada pakai satuan biaya lainnya yang tadi Pak Direktur sampaikan. Oh, kalau mau bangun nggak ada di sini, Pak. Semeter gedung itu nggak ada, adanya di Kementerian PUPR. Ditjen Cipta Karya mengeluarkan 1 meter bangunan berapa juta, 1 kilo jalan berapa juta. Jadi tidak semuanya ada di sini, hanya untuk standar saja. Sebenarnya banyak ini, tapi kalau dijelaskan nanti antara ngetik dan ini nanti biar teman-teman saja kira-kira apa yang menarik. Jadi ketika memuat berita, ketika membuat judul itu supaya sinkron. Tapi itu hak kami nggak mau mengatur-ngatur teman-teman media enggak, tapi minimal informasinya akurat, terpercaya. Saya nggak tahu ini tagline-nya siapa. Akurat, terpercaya, dikonfirmasi, cover both side, kemudian rujukannya, aturannya ada lagi. Saya kira itu Pak Ses. Nanti mungkin dielaborasi ketika tanya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur dan Pak Amno. Beliau adalah Kasubdit standar biaya ya. Jadi tadi sebagian besar sudah disampaikan secara komprehensif mengenai kebijakan SBM tahun 2024 untuk digunakan Kementerian Lembaga dalam menyusun RKA yang setiap tahun harus dilakukan. Baik, rekan sekalian, mungkin sekarang kita forumnya untuk audiensi tanya jawab. Di sini sudah ada Pak Lisbon dan Pak Amno, nanti akan siap merespon pertanyaan teman-teman semua. Mungkin kita atur dulu ya, dari sebelah kanan dulu 2 atau 3 orang, satu ya. Nanti sebutin nama sama dari medianya apa ya, nanti agar biar. Silakan Pak Tamyiz, mikrofonnya. Ini kalau enggak di depan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak. Saya Ajo dari iNews TV. Pak ingin memperjelas gambaran umumnya aja Pak. Sebenarnya yang dimaksud SBM ini kan untuk salah satunya untuk efisiensi ya, pengeluaran juga kan ya. Apalagi tadi ada yang keluaran gitu kan. Nah itu dari hasil asesmen atau evaluasi ataupun penilaian dari Ditjen Anggaran itu akan menghemat anggaran di pukul rata-rata aja gitu Pak. KL itu rata-rata akan berhemat berapa persen sih Pak? Karena ini kan aturan baru, kemudian nanti ada yang keluaran, nah itu akan menghematnya berapa persen Pak dari rencana anggaran kalau tiap tahunnya, kan mungkin ada angkanya gitu ya. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, Mas Ajo tadi ya? Ya, terima kasih. Masih ada sebelah kanan? Kalau nggak ada sebelah kanan saya maksudnya, sekarang sebelah kiri saya. Silakan. Pagi Pak, saya Aziz dari Kata Data Pak. Saya mau nanya Pak, kalau di PMK 49 ini kan buat standar biaya KL ya Pak. Kalau daerah itu standar biayanya apakah di masing-masing daerah atau seperti apa? Terus yang kedua terkait uang lembur itu kan kalau dilihat itu uang lembur ASN itu kan naik ya Pak kalau dibandingkan tahun lalu. Tapi non ASN tuh justru nggak berubah gitu Pak. Kenapa kok ASN doang terus non ASN nggak naik? Terus yang ketiga terkait pengadaan kendaraan dinas itu eselon 1 itu naiknya gede banget gitu Pak standar biayanya, tapi di beberapa daerah tuh ada yang nggak naik malahan Pak. Itu kenapa ada yang ada provinsi yang standar biaya pengadaan kendaraannya naik tapi ada yang nggak naik gitu Pak. Itu aja Pak, makasih. Terima kasih Pak Aziz ya dari Kata Data. Oke ya, kita ini kan dulu kesempatan kami berikan Pak Lisbon, nanti Pak Anu bisa menambahkan. Silakan Pak Lisbon. Nanti yang teknisnya Pak Amno ya. Sekali lagi bahwa satuan biaya ini
sudah ada ya sejak, kalau dari PMK mengenai pedoman tadi 2013 ya. Dan sebelumnya juga satuan biaya itu juga ada ya. Tapi kan dulu kita penganggarannya kan berbasis pada activity. Jadi dulu setiap aktivitas itu ada satuan biaya dan banyak sekali ya. Jadi sekali lagi bahwa satuan biaya ini tidak sesuatu yang baru ya. Lalu kaitannya dengan berapa besar penghematan anggaran yang diperoleh dari adanya satuan biaya ini. Sekali lagi bahwa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa satuan biaya itu kita bentuk dari berbagai macam ya, tergantung satuan biaya. Kalau honor tadi berdasarkan beban, lalu kalau yang perjalanan dinas untuk replacement cost ya, lalu untuk angkutan transportasi itu ya berdasarkan biaya real, dan untuk pemeliharaan ya standar seperti halnya kita menyusun standar biaya pemeliharaan untuk tiap kendaraan, dan itu kita juga berdasarkan hasil survei. Artinya apa yang ingin saya sampaikan? Ya sebenarnya ya itulah yang menurut kita efisien. Ya. Jadi tapi harus diingat bahwa ketidakefisienan itu ya bisa terjadi di persoalan perlu tidaknya kegiatan itu dilakukan. Kan gitu ya. Jadi yang sekarang ini bisa kita lihat dari masing-masing program yang dilaksanakan oleh kementerian lembaga yang bersangkutan. Memang nggak bisa kita hanya melihat dari satuan biaya ini. Kalau yang pasti satuan biaya, ada beberapa memang kementerian lembaga menggunakan lebih dari itu, lebih dari satuan biaya yang ada, tapi tetap bisa dijustifikasi, harus dijustifikasi. Tapi ada banyak kementerian lembaga, terutama yang kita udah atur SBK-nya seperti buat peraturan menteri, itu dari data yang ada banyak kementerian lembaga yang memproduksi peraturan itu dengan biaya bahkan di bawah biaya SBK tadi ya. Jadi dengan demikian bahwa intinya bahwa satuan biaya yang kita buat baik SBM maupun SBK itu adalah gambaran dari biaya yang paling efisien ya, yang harus dilakukan, sehingga dan data-data yang ada sebagian besar kementerian lembaga ya, terutama yang SBK-nya kita udah bikin, apalagi kalau perjalanan dinas nggak bisa kan, perjalanan dinas itu ya nggak boleh melampaui Pak ya kan, kalau itu compliance-nya kementerian lembaga untuk melaksanakan kegiatan yang harus standar biaya itu ya sangat tinggi sekali, karena jadi temuan juga ya. Jadi dengan demikian ya masalah efisiensi ini ya kita bisa katakan ya sangat efisien dengan adanya standar itu. Mungkin kalau standar-standar biaya atau satuan-satuan biaya ya lainnya ya juga seperti ada tadi di katalog itu biaya-biaya pengadaan barang dan jasa yang perlu dibikin atau melalui tender, yaitu mekanisme yang kita anggap paling efisien untuk mendapatkan suatu barang dengan harga. Jadi sama dengan itu Pak. Jadi kalau sekarang yang kita lakukan di Kementerian Keuangan melakukan evaluasi. Evaluasi itulah yang bisa memastikan bahwa kegiatan pemerintah itu efisien apa enggak ya. Artinya dia efektif. Kan kita kalau misalnya ada kegiatan yang dipandang enggak memberikan manfaat bagi masyarakat,
pasti yang terjadi adalah inefisiensinya. Tapi kalau sepanjang outputnya tercapai dan satuan biaya terpenuhi dan benefit yang diterima oleh masyarakat dari aktivitas pemerintah itu ada, yaitu kita pandang sebagai suatu anggaran yang sangat efisien ya. Mungkin itu yang di daerah daerah punya satuan biaya sendiri ya, yang akan ditetapkan oleh kepala daerah. Tapi kita coba membuat satuan biaya, mengadop satuan biaya yang di pusat, itu namanya ada satuan biaya regional ya Pak Amnu, itu di Perpres. Itu ada. Tapi soal implementasinya mungkin nanti kita coba bisa lihat dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh kementerian lembaga ya. Mungkin itu, yang lain mungkin barangkali Pak Amnu. Ini menarik teman-teman ya. Pertama betul bahwa tadi disampaikan bahwa pengelolaan anggaran negara APBN itu harus efisien, ekonomis, efektif, kepatutan, memonetisasi keadilan, transparan, dan akuntabel. Kalau tadi di paparan ada slide-nya, urutannya nggak sama. Jadi betul standar biaya itu sebagai instrumen efisiensi. Nah, bagaimana mengukurnya? Tadi kategori dalam setiap penerbitan PMK SBM ada 4 tadi ya. Ada yang mengatur tentang honor, ada mengatur tentang perjalanan dinas, ada mengatur tentang satuan-satuan yang dibutuhkan oleh KL, dan tentang pemeliharaan. Nah, di masing-masing ini harus efisien. Apa cara mengukurnya itu apa? Tadi kalau dulu misalkan ketentuan tentang honor, tidak ada batasan yang ketat honor. Misalkan tadi ketika menyusun peraturan, kementerian lembaga membentuk tim, karena ada syarat membentuk aturan itu ada tim antar kementerian. Ada harmonisasi, biasanya dibentuk tim. Sehingga biasanya kalau tim sebagai insentifnya diberikan honor. Tapi secara bertahap di dalam PMK SBM ini diatur pengaturan tentang honor. Dulu jadi ada batasannya, baik besaran maupun jumlah yang boleh dihonorkan. Kalau dulu mungkin satu orang di dalam kementerian lembaga bisa terlibat di tim A, B, C, D, E, F. Tapi mulai tahun, jadi ke belakang ya, mulai tahun 2021 itu kita batasi sesuai dengan level tunjangan kinerja. Kalau sudah penuh, bahkan seperti kami di Kementerian Keuangan, meskipun Pak Sekretaris, Pak Direktur terlibat banyak tim, hanya satu saja yang boleh ditarik honornya. Jadi dari situ jelas efisiensinya. Honor nggak bisa kemudian terima honor A, honor B, honor C. Tentu ada beberapa ketentuannya yang nanti bisa dijelaskan. Jadi Perjadin juga seperti itu. Ketentuannya ketat sekali. Harus ada ini. Dan termasuk ketika kita tidak mengubah uang harian. Teman-teman pernah enggak? Ada saudara yang PNS ditanya kalau pergi itu dapat uang berapa sih? Uang hariannya kecil sekali. Uang harian terbesar itu 530. Terkecil ada yang 300 sekian. Pergi 3 hari itu nggak bakal dapat sisa uang. Nah itu untuk tadi supaya orang melaksanakan pekerjaan, melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan. Bukan karena keinginan. Oh saya ingin, tidak bisa. Jadi jelas ada efisiensinya. Ada banyak ketentuan tentang bagaimana kita mengatur supaya belanja kita lebih efisien. Paket meeting misalkan, Bapak Ibu mungkin sering lihat ya, ada kementerian lembaga ada di hotel, di lobi-lobi hotel kementerian A, kementerian B. Itu kita atur supaya mereka betul-betul efisien ketika melaksanakan paket meeting di hotel. Enggak sembarangan ada syaratnya. Dibikin syarat, harus buat transkrip, harus melibatkan pihak lain, harus sifatnya koordinatif, outputnya harus strategis. Itu ada syarat ketentuannya. Jadi dari situ kita berharap mendapatkan efisiensi. Lalu kalau angkanya nanti kita bisa cek berapa miliar, berapa triliun sih yang bisa diefisienkan dari standar biaya. Itu ada angkanya. Kemudian betul yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, standar biaya SBM ini bukan hanya hari ini. Dari saya masuk di Kementerian Keuangan, tahun 90-an akhir itu sudah ada, standar biaya sudah ada, cuma terminologinya berbeda.
Dulu namanya standar harga umum. Ada HSPK, harga satuan pokok kegiatan. Kemudian aturan berubah, reformasi penganggaran. Yang tadinya HSU menjadi SBU, standar biaya umum. Karena ada biaya umum, ada standar biaya umum, ada standar biaya khusus yang tadi Pak Dirjen kemukakan. Tapi kemudian karena kita mengalami transformasi, metamorfosis, yang dulu SBU kemudian berubah menjadi standar biaya masukan. Karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh kementerian lembaga itu ada komponen inputnya. Kalau orang melakukan pertemuan di hotel, ada komponen inputnya. Ada transport ke hotelnya, ada paket meeting berkontrak dengan hotelnya, ada mengundang narasumbernya. Ada uang hariannya, meskipun tidak besar uang hariannya. Tapi kan dalam rangka melaksanakan tugas itu ada konsekuensi yang harus direcover, yang harus di replacement sama negara. Jadi hanya untuk operasional kegiatan. Jadi jangan keliru ya teman-teman ya. Dikiranya kan biasanya Menteri Keuangan baru menaikkan belet tentang, padahal itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Dari zaman Orde Baru ada standar biaya, cuman istilahnya, terminologinya yang berbeda. Jadi bukan hal yang baru. Kemudian yang kedua pertanyaannya, kenapa standar biaya antar daerah berbeda? Tadi Pak Direktur sudah menyampaikan. Jadi SBM ini hanya berlaku untuk pemerintah pusat yang didanai oleh APBN. Bagaimana kalau pemerintah daerah? Pemerintah daerah punya cantolan sendiri, namanya Perpres tentang standar harga satuan regional. Perpres 33 tahun 2020 itu jadi patokan ketika pemerintah daerah membuat perda tentang standar biaya di daerah. Jadi berbeda. Idealnya nanti kita gabung, tapi hari ini beda-beda daerah. Daerah ada yang kaya minyak, ada yang kaya DSDA, ada yang kaya hasil, ada yang miskin, masing-masing punya versi beda-beda. Nanti akan kita satukan, tapi secara bertahap. Nah saat ini standar di daerah tadi baru 40% mengadopsi standar biaya pusat. Tapi nanti idealnya setelah sistem penggajiannya sama, setelah remunya sama, patokannya standarnya satu. Mungkin produknya sama PMK atau mungkin dinaikkan menjadi peraturan presiden. Nah kemudian lembur, kenapa hanya ASN? Ya karena yang diatur hanya ASN, kalau non ASN bukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ASN terdiri dua ya, nanti supaya ini, meskipun ini bukan domainnya kami. PNS dan P3K, ini sesuai dengan undang-undang ASN. Jadi kami hanya mengatur ini, karena kami tidak mungkin mengatur yang tidak ada dasar hukumnya. Ketentuan tentang kepegawaian diatur oleh Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara, BKN. Silahkan nanti ketentuannya tentang apa, maka kami hanya mengatur ASN. Kalau non ASN aturannya bukan ini. Aturannya bukan, nanti ada payungnya sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Kemudian kendaraan dinas. Jadi pertanyaannya eselon 1 naik tinggi. Ini sekali lagi kenapa ada Perpres 7 2022 tentang kendaraan listrik berbasis baterai, kendaraan bermotor listrik berbasis. Karena negara kita dan merupakan komitmen global untuk menurunkan emisi. Itu komitmen kita. Pemerintah menindaklanjuti dengan Perpres dengan Inpres instruksi Presiden nomor 7 tadi. Nah, PMK ini merujuk ke Inpres tadi karena ada tugas Kementerian Keuangan menetapkan standar biaya, ditetapkanlah satuannya di sini. Dasarnya apa? Dasarnya harga konvensional plus 10%. Karena memang kita belum punya harga pasar yang ini. Pemainnya kan baru sedikit. Saya nggak mau nyebut mereknya, tapi pemain kendaraan tadi listrik itu masih sedikit. Cuman kita ngasih patokan, ini loh harga tertingginya, jangan dilampaui. Ini speknya, yang mengeluarkan spek Ditjen Kekayaan Negara. Terkait aset yang ngatur Ditjen Kekayaan Negara. Kami hanya satuan biayanya. Tapi itu adalah harga tertinggi. Bukan konsekuensi alokasi, tapi harga tertinggi yang tidak boleh dilampaui baik pada saat perencanaan maupun pelaksanaan. Saya kira itu Pak. Iya, mungkin tambahan aja kan kesannya pelapor pagu untuk kendaraan konvensional lebih rendah ya, atau yang listrik lebih tinggi 10%. Tapi sebenarnya bukan karena kita ingin menambah, tapi berdasarkan fakta bahwa harga kendaraan listrik itu
ya rata-rata memang di atas kendaraan konvensional ya. Jadi kalau yang pasti kan standar satuan biaya itu ya harus berdasarkan kondisi real di masing-masing di dunia nyata gitu loh. Jadi ya percuma juga kita bikin standar biayanya, satuan biayanya X tapi barangnya nggak ada ya. Jadi itu nanti kalau teman-teman sekalian bisa cek ya harga harga kendaraan konvensional dengan berbasis listrik yang klasifikasi teknisnya sama, itu memang pas kalau dengan harga perbedaan 10% itu ya. Jadi sekali lagi bukan menaikkan, tapi memang kendaraan listrik itu memang rata-rata masih relatif mahal ya. Mungkin itu aja tambahannya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Lisbon dan Pak Amnu sudah gamblang tadi dijelaskan apa yang tadi ditanyakan. Silakan di sesi kedua sebelah kanan saya masih ada. Kalau nggak ada sebelah kanan, sebelah kiri saya masih ada. Kayaknya udah jelas semuanya Pak Lisbon. Sambil nyiapin sebelah kiri itu masih disiapkan. Silakan rekan sekalian kalau masih ada. Baik, kalau benar ya sudah nggak ada, nanti kami persilakan Pak. Oke, silakan Mbak. Dari mana? Silakan nama dan dari medianya. Cek. Selamat pagi Pak, saya Anisha dari Merdeka. Merdeka Pak. Saya tadi masih agak penasaran yang soal biaya suplemen ya Pak ya. Itu jadi kriterianya apa, kan tadi Bapak bilang tidak semua PNS itu akan mendapatkan uang suplemen. Nah, kalau boleh tahu kriteria yang mereka yang bisa mendapatkan itu tuh seperti apa aja? Nah, apakah diberikan dalam bentuk uang atau dalam bentuk produk gitu Pak dari kementerian atau instansinya? Terus apakah memang dalam 1 bulan hanya dengan ada standarnya di sana atau kayak gimana gitu sih Pak? Lebih ke rinciannya seperti apa biar nggak salah lagi. Makasih Pak. Ya mungkin. Sebentar, yang lain masih ada? Cukup satu, silakan. Saya sambil nunggu. Kebetulan tadi Pak Amnu kan udah jelasin ya, biar gantian aja yang jelasin. Soalnya Pak Amnu gayanya kan beda kan dengan gaya. Kalau Pak Amnu gayanya orang Batak, malah saya kan gayanya kayak orang. Jadi makanan tambahan itu daya tahan tubuh memang diberikan kepada pegawai-pegawai kita yang memiliki resiko daya tahan tubuhnya turun ya. Jadi kalau Pak Amnu tadi bilang kalau yang di lab ya, kalau ada juga yang misalnya yang berhadapan terus dengan komputer ya kan, itu bisa matanya kalau bekerjanya tidak ada risiko ya seperti DJ Ala misalnya kan, risikonya ya paling-paling yang orang-orang yang di IT ya. Kalau yang normal-normal tidak ada makanan tambahan. Makanan tambahan ini diberikan kemarin agak merata waktu kita mengalami COVID ya. Jadi ada banyak suplemen yang diberikan. Lalu kriteria mengenai lingkungan kerja yang punya risiko itu kayak apa, memang diserahkan kepada masing-masing kementerian lembaga yang bersangkutan ya. Jadi kita tidak mengatur ya secara spesifik kriterianya apa, tapi pekerja ASN ya atau pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah itu yang memiliki risiko menurunnya daya tahan tubuh dapat diberikan makanan tambahan. Ya. Ini
tadi disampaikan udah diberikan dalam bentuk barang ya, tidak dalam bentuk uang, karena kalau dalam bentuk uang nanti nggak ada jaminan itu akan digunakan menambah daya tahan tubuhnya. Jadi sekali lagi memang ini diperlukan ya, karena pegawai kita itu ya perlu kita dorong untuk dapat bekerja dengan kondisi yang fit ya. Dan mungkin sebagai informasi kalau di tentara ya, tentara ya, yang biasanya polisi nggak tahu, di tentara itu ada kan uang lauk pauk ya, dan itu juga model seperti itu ya. Jadi harusnya kan kalau apalagi prajurit yang berlatih itu sudah dengan menu yang memenuhi unsur-unsur itu, sehingga ya saya nggak tahu persis itu, kayaknya sih nggak diberikan lagi ya, udah di cover lewat itu. Gitu kira-kira ya. Jadi apalagi kalau kerjanya nggak ada risiko daya tahan tubuh ya, bukan risiko politik atau risiko misalnya penagih. Sekarang kan ada di Kementerian Keuangan ada nagih jurusita ya, nagih pajak-pajak ini, itu tidak termasuk ya. Jadi daya tahan tubuh. Makanya yang diberikan kalau nggak salah susu ya, vitamin tambahan. Itu pun kalau pengalaman sih di masing-masing kementerian itu nggak prioritas. Jadi sekali lagi standar biaya ini merupakan sarana atau instrumen ya yang bisa digunakan untuk melakukan seluruh kegiatan-kegiatan yang diperlukan oleh pemerintah. Mungkin itu ya Mbak Gassi. Mudah-mudahan udah jelas ya. Kalau yang di sebelah itu bukan makanan tambahan ya apa? Jadi memang itu ya yang ya kan kesannya kalau ya memang itulah bukan resiko ya, itulah pegawai pemerintah kan ya memang ada untuk melayani dan ada karena dibayar oleh pajak ya kan. Jadi pajak itu ya menjadi alat untuk mengontrol apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kami apalagi di dalam sekarang ini standar biaya itu menjadi salah satu alat untuk mengontrol ya belanja pemerintah itu mau digunakan kemana ya. Di samping tadi informasi mengenai sasaran strategisnya itu untuk apa, itu juga sudah ada ya. Nanti kalau teman-teman sekalian mengakses anggaran RKKL itu kelihatan itu pemerintah itu melakukan apa, membelanjakan apa, ya kan? Apakah kegiatannya banyak jalan-jalan? Itu kelihatan sekarang ini kan. Nah, satuan biaya ini ya untuk memperkuat ya agar masyarakat mampu mengontrol ya, wah ini kok terlalu mahal sekali nih ya kan. Kalau mungkin kalau jalan kalau nggak salah udah ada ya Pak Amnu ya, harga biaya membuat jalan per kilometer itu sudah ada. Jadi sebenarnya kita bisa lihat tuh ya, seperti yang kejadian terakhir ini ya, kita belum cek persis itu anggarannya berapa kok jalannya udah rusak gitu kan. Itu menjadi penting ke depan. Jadi pemerintah menyiapkan instrumen agar masyarakat mampu untuk mengendalikan belanja pemerintah dengan tujuan tentunya agar setiap rupiah yang dibelanjakan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin itu Pak, saya tambahan. Makasih. Sedikit saja menambah, tadi sudah komprehensif. Satuannya kan tadi ditanyakan ya besarannya. Ini yang dikutip oleh media kan pemerintah memberikan
menambah daya 550.000 per bulan. Seksi sekali kan. Padahal kalau di aturannya, di lampirannya itu bervariasi tergantung provinsinya. Antara 19.000 sampai 24.000 sekian per hari. Cuman munculnya kan diakumulasi 1 bulan dan ngalinya 30 lagi. Padahal kan itu hari kerja. Kalau kerja dan kerjanya ada risiko baru dibayar. Tadi ada yang 19.000, ada yang bentuknya in kind, natura. Vitamin, suplemen, susu atau apapun. Dalam rangka tadi menambah ketahanan daya tubuh. Saya kira itu. Tambahannya kalau yang non ASN tadi ya, itu ada peraturannya mengenai tata cara pembayaran uang lembur, uang makan lembur ya, uang lembur, uang makan lembur bagi pegawai non ASN. Jadi ada diatur ya, tersendiri ya aturannya. Uang lembur dan uang makan lembur. Beda ya? Kalau di dalam PMK SBM kami hanya mengatur yang non ASN tadi, sopir, pramubakti, tenaga kebersihan sama satpam. Kami mengatur ini, yang di luar itu tidak atur. Maka kemudian yang tadi disebutkan oleh Pak Direktur itu aturan yang di level pelaksana oleh Ditjen Perbendaharaan mengatur tentang tata cara pembayaran uang lembur dan uang makan lembur. Karena kalau di lingkup kementerian lembaga, kalau sudah lembur 2 jam berhak dapat makan lembur, jadi dapat makan juga. Tapi maksimal sekali. Kalau 4 jam nggak boleh, oh ya 2 jam 1 enggak. 4 jam ya dapat berarti hak makan sekali. Seperti ini. Baik, sudah cukup ya teman-teman. Masih ada? Oke, satu lagi. Silakan sebelum nanti kita akhiri. Tes. Terima kasih Pak, saya Willy dari Harian Kompas. Sedikit saja Pak, mungkin terkait tadi ada dikaitin soal efisiensi. Mungkin ada pertimbangan tertentu kenapa tidak batas atasnya yang diturunkan ya Pak. Mungkin ada pandangannya terkait hal itu. Lalu juga soal yang tadi cara pengukurannya. Jadi dulu itu per activity, lalu sekarang per output. Hal ini boleh dijelaskan lebih spesifik lagi Pak? Kayak seperti apa sih diterapkan misalnya dalam suatu anggaran yang outputnya seperti apa? Misalnya perumusan kegiatan tertentu, berarti mereka boleh rapat berapa kali, apakah seperti itu? Misalnya mereka berarti bisa rapat 10 kali untuk merumuskan kegiatan itu atau bagaimana Pak? Dan seperti apa perannya dalam efisiensi itu? Terima kasih Pak. Jadi kan misalnya gini, kalau kita kan penganggarannya sekarang kan penganggaran berbasis kinerja. Ya, berbasis kinerja itu ya hasilnya apa gitu kan? Itu output ya. Kalau dulu kan activity base ya kan, itu makanya ada input base ya, ada itemize. Jadi setiap item itu misalnya kalau bikin peraturan ya, bikin PMK misalnya itu rapat koordinasi, lalu ada mungkin perjalanan dinas untuk melakukan meminta masukan. Ada meeting di hotel untuk diseminasi dan lain sebagainya. Ya kan, itu sangat banyak sekali. Dulu itu satuan masing-masing aktivitas itu ada, ya. Itu yang disampaikan Pak Amnu tadi, harga satuan umum misalnya ya. Nah, lalu dengan aturan seperti itu dipertanggungjawabkan satu persatu kan. Misalnya biaya membuat academic paper, biaya merapat, biaya sosialisasi dan lain sebagainya itu dipertanggungjawabkan. Dan kalau masing-masing item itu ada yang nggak tercapai, ya nggak ada masalah kan gitu. Nah, lalu itu kan sangat ribet sekali kan, dan harus dipertanggungjawabkan masing-masing item. Nah, makanya kita coba output base.
Output base itu ya misalnya bikin peraturan tadi itu kita hitung aja, hitung misalnya satu peraturan itu kayak peraturan Menteri Keuangan sekarang kita bikin 100 juta ya. Hitung-hitungannya itu sebenarnya juga berasal dari hitungan-hitungan yang tadi. Ya, activity tadi kan. Tapi kalau kita mau bikin biar efisien hitungan yang lama, kan kita harus bikin rapatnya paling banyak 10 kali nih, nggak boleh sampai lebih dari situ. Ya kan itu kan terlalu ribet kan. Jadi lebih bagus semuanya perhitungan-perhitungan tadi kita jadikan, pokoknya kalau bikin peraturan harganya 100 juta maksimal, ya kan? Tidak terserah mau caranya kayak apa, ya. Lalu kalau caranya melalui rapat, tetap rapat kan kebetulan udah diatur tadi di PMK, harus di hotel itu syaratnya si ini. Nah, itu udah diatur. Lalu kalau perjalanan dinas tadi udah ada standarnya, tetap itu dipakai. Lalu kalau misalnya dalam menyusun itu dia perlu meng-hire ahli misalnya kan, itu juga ya enggak dia ya tergantung ahlinya berapa. Tapi intinya dia bisa menggunakan kombinasi biaya tadi agar lahir peraturan yang harganya nggak boleh lebih dari 100 juta. Dan nanti kita ingin agar pertanggungjawabannya juga ya udah mana peraturannya, biayanya mana, ya kan kita tinggal lihat realisasinya. Lalu itu nggak perlu lagi diperiksa satu persatu biaya komponen biaya tadi, kan lebih simpel. Tapi ini kita arahnya ke sana kan kita dalam proses nih. Karena untuk menentukan 100 harga dari peraturan output tadi kan kita ingin agar itu efisien. Makanya kita melakukan studi, melakukan analisis, perbandingan antar kementerian lembaga. Karena ada juga kementerian lembaga itu bikin peraturan. Kalau Kementerian Keuangan sih udah banyak kita membuat PMK itu nggak ada biayanya, ya kita rapat online aja kan. Lalu ya paling snack atau biaya rapat ya ada biaya rapat rutin ya itu kita pakai. Jadi atas dasar itu ya kita bisa mendapatkan harga tertentu untuk setiap peraturan. Tapi ada juga ya misalnya undang-undang ya, undang-undang itu kita klaster, ada undang-undang yang memerlukan atau impact-nya terlalu besar sehingga butuh waktu lama sehingga biaya satuannya besar. Kira-kira gitu Pak. Jadi efisiensi tadi batas atasnya kenapa enggak, pertanyaannya kenapa enggak diturunkan tertingginya? Itu sebenarnya yang tertinggi itu sudah dengan harga yang realistis ya. Ya prosesnya sudah kita lalui itu penilaian costing by activity itu sudah kita lakukan kayak orang hitung kalau orang accounting ada cost accountingnya ya APP harga pokok penjualan itu kita udah terapkan itu. Dan sekarang kan kebetulan rapat itu sudah bisa hybrid ya kan, bisa online, bisa offline ya. Itu juga kita udah perhitungkan sehingga harga-harga yang kita tetapkan itu sudah dengan harga yang paling efisien. Kita terus ini memproses, misalnya nanti di kementerian lembaga ada penanganan perkara ya, itu ada di polisi, ada di kejaksaan, ada di KPK, ya itu nanti akan kita bikin harga SBK-nya, SBKU namanya kan, karena ada di beberapa kementerian. Ya, tapi memang kita diskusikan dengan kementerian lembaga sehingga harga yang wajar itu adalah harga yang paling efisien. Makanya kalau ada kementerian lembaga yang membelanjakan uang melebihi SBK, ya itu yang tidak efisien dan itu udah melanggar aturan gitu ya. Jadi sekali lagi tadi pertanyaan yang pertama, apakah
berapa efisiensinya ya? Berapa efisiensinya adalah ya kalau semua kementerian lembaga itu menghasilkan produk, melakukan kegiatan sesuai dengan standar biaya, dan kalau dia bisa menghasilkan output dengan satuan biaya yang lebih rendah, berarti dia melakukan efisiensi yang lebih besar lagi. Mungkin itu ya. Terima kasih Pak. Nunggu panas sebelah ini Mas dipanasin. Jadi tadi Pak Dirjen menekankan ya, bahwa pemerintah khususnya Kementerian Keuangan itu terus berusaha untuk memperbaiki kualitas belanja, quality of spending. Nah instrumennya banyak sekali, antara lain dengan instrumen standar biaya ini. Betul yang disampaikan oleh Pak Direktur, ketika menetapkan satu satuan biaya saja itu prosesnya panjang sekali. Berdasarkan survei, kita hitung inflasi, kemahalan, kita hitung tadi kan ada di salah satu slide itu. Jadi itu harga yang sudah paling ideal. Makanya kenapa tidak diturunkan? Kami pernah mencoba. Dulu itu uang harian paket meeting pernah tinggi, kita turunkan. Tapi sebenarnya itu sudah paling rendah. Maka untuk mengefisienkan, mengefektifkan supaya orang tidak jor-joran, normanya yang dibatasi. Ini loh kalau mau gini syaratnya ini, kasih pagar supaya orang tidak dengan mudah melakukan kegiatan. Jadi betul-betul karena kebutuhan untuk melaksanakan tugas. Tadi supaya kualitas spendingnya menjadi lebih baik. Dan tadi kalau selama ini kita fokus ke komponen inputnya. Karena kalau setiap kegiatan di pemerintah itu ada komponennya. Biasanya bahan. Tadi Pak Direktur saya menyampaikan ya, ada perjadinya, ada paket meetingnya untuk rapat-rapat, ada konsumsinya, ada mungkin laporan itu, ada mungkin honor di dalamnya. Itu sudah ada komponen-komponennya. Nah inilah yang diatur oleh standar biaya supaya efisien, supaya outcome-nya, kalau istilah Bu Menteri itu value for money, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah itu punya manfaat, punya nilai tambah untuk masyarakat. Jadi sudah diatur sedemikian rupa lah, tapi ini mungkin teknis ya, tentang standar biaya keluaran yang tadi diuraikan oleh Pak Dirjen maupun oleh Pak Direktur. Intinya itu untuk memperbaiki kualitas belanja kita supaya lebih bermanfaat untuk masyarakat. Sekali itu Pak. Baik, rekan sekalian cukup ya. Mungkin sebagai penutup, mungkin Pak Lisbon masih ada disampaikan. Closing, harapan, kami persilakan Pak Lisbon. Ya, terima kasih nih buat teman-teman media ya. Memang maksud daripada kita memperbaiki informasi mengenai penganggaran ini atau penganggaran kita lakukan sekarang ini dengan penganggaran berbasis kinerja, ini akan sangat efektif kalau teman-teman media bisa mengontrolnya. Ya, jadi terima kasih nih Kak, karena kalau seperti yang kita ketahui ya, kalau antara KL yang mengajukan anggaran lalu dibahas oleh Bappenas, dibahas oleh Kementerian Keuangan, lalu diperiksa oleh BPK, itu bisa aja ya, nggak ada masalah kan. Tapi kalau media mengatakan seperti, wah ini nggak sesuai dengan biaya ini, atau terlalu mahal, terlalu murah, orang harga, seperti itu kira-kira, itu akan sangat bermanfaat untuk kita menuju pada manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan. Jadi kami ingin terus untuk terbuka ya untuk memperbaiki informasi-informasi kinerja ini, salah satunya dari standar biaya, agar tujuan kita membelanjakan setiap rupiah itu tercapai ya, yang pada gilirannya tentu memberikan manfaat bagi masyarakat. Kami berharap agar teman-teman media juga dengan sangat terbuka, kami ya ingin agar apa-apa yang mau ditulis itu mungkin kalau datanya masih sangat terbatas ya, kita bisa diminta melalui satu pintu ini Pak Ses ya, sehingga kami nanti akan siapkan berbagai data dan informasi sehingga apa yang diketahui oleh masyarakat itu benar-benar adalah informasi yang sangat valid ya, sehingga kita terus bisa menuju anggaran yang semakin baik ya. Jadi tidak ada
atau sudah ada banyak ya manfaat dari kerja-kerja media dan mungkin netizen ya, sehingga anggaran kita bisa menjadi lebih baik lagi ya. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lisbon. Pak Amno cukup ya. Baik rekan sekalian, terima kasih teman-teman media yang sudah hadir dalam forum media briefing pada siang hari ini. Saya sekali lagi Pak Lisbon tadi menyampaikan siap gitu ya, terbuka apabila teman-teman akan melakukan pendalaman atau membutuhkan data yang relevan terkait dengan substansi yang kita bahas atau kita diskusikan pada pagi siang hari ini. Mungkin dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, media briefing untuk kesempatan kali ini bisa diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.